Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Jadi pada video kali ini guys, kita akan belajar 17 rumus Excel yang paling sering digunakan. Tahu 17 rumus Excel yang paling penting, yang akan sangat membantu setiap pekerjaan kalian. Oke? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Yang pertama, yaitu dari rumus SUM dulu. Rumus SUM. Tentunya udah nggak terlalu asing ya buat kebanyakan orang. Pastinya udah banyak yang tahu juga bahwa rumus SUM ini adalah fungsinya untuk menjumlahkan sebuah data. Nah, di sini contohnya adalah kita yang menjumlahkan penjualan dari setiap sales yang ada di tabel sini guys. Oke? Jadi kita langsung saja masukkan sama dengan SUM buka kurung. Lalu kita blok kolom penjualannya, tutup kurung, enter. Maka di sini langsung keluar total penjualannya yaitu $31.660. Lalu yang kedua kita ingin mempelajari rumus SUM if. Kalau tadi itu kan SUM itu untuk menjumlahkan data dari satu kolom tertentu. Nah, kalau SUM if ini itu sama juga untuk menjumlahkan data tapi dengan satu kriteria tertentu. Oke, jadi dalam hal ini contohnya di sini kita mau menjumlahkan penjualan yang kriterianya itu penjualannya di atas $3.000 aja. Jadi penjualan yang di bawah $3.000 tidak akan ikut dihitung untuk dijumlahkan gitu. Jadi misalkan seperti ini contohnya 2.500, 2.568 dan yang lainnya yang di bawah 3.000 itu nggak akan ditotal nanti. Oke, langsung aja kita praktekkan sama dengan SUM if buka kurung, lalu kita blok kolom penjualannya, lalu koma kriterianya yaitu kita ketikkan tanda petik 2 lebih besar dari 3.000, petik 2 lagi tutup kurung karena kita mau menjumlahkan penjualan yang hanya di atas $3.000. Oke, enter. Maka totalnya adalah $17.435. Selanjutnya yaitu SUM ifs. Kalau tadi SUM if gitu untuk menjumlahkan dengan satu kriteria tertentu, nah kalau SUM ifs ini untuk menjumlahkan dengan lebih dari satu kriteria gitu ya. Jadi contohnya di sini kita mau menjumlahkan dengan 2 kriteria, yaitu kita mau menjumlahkan total penjualan yang kriteria pertamanya itu nama salesnya si John aja gitu. Kita mau menjumlahkan total penjualannya si John aja dan kriteria keduanya yaitu yang di wilayah utara saja. Jadi di SUM ifs ini kita akan coba untuk menjumlahkan total penjualan si John yang di wilayah utara aja gitu, yang di wilayah lain nggak akan dihitung. Dan yang nama sales lain tidak akan dihitung. Oke, langsung aja SUM ifs buka kurung. Nah, ini kita harus masukin SUM range-nya dulu yaitu total penjualannya. Kita blok kolomnya total penjualan, lalu koma kriteria range satunya yaitu si John kan kriteria satunya. Nah, kriteria range satunya itu berarti si John itu ada di kolom mana? Kita blok gitu kolomnya. Nah, di sini kan si John ada di kolom nama sales. Maka kita blok kolom nama salesnya, koma lagi kriteria satunya tadi yang mau kita cari adalah si John. Maka kita klik sel yang ada nama John-nya, koma lagi kriteria range 2-nya yaitu wilayah. Wilayah itu ada di kolom mana? Nah, si utara itu kan ada di kolom wilayah gitu ya, ada di kolom kedua. Maka kita blok di sini kolom wilayahnya, koma baru kriteria 2-nya yaitu utaranya yang mau kita cari. Habis itu tutup kurung, enter. Jadi jumlah penjualan si John di wilayah utara itu adalah $7.631. Oke, ini adalah rumus pertama yang kita pelajari yaitu SUM. Rumus kedua selanjutnya adalah average. Kita lanjut ke sheet average. Nah, average itu fungsinya untuk membuat rata-rata dari sebuah data ya. Jadi untuk merata-ratakan sebuah data lah gitu. Di sini kita udah punya data penjualan dari 4 hari berbeda yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita mau cari tahu nih rata-ratanya berapa sih dari penjualan dari 4 hari ini gitu. Maka kita gunakan rumus average sama dengan average buka kurung. Lalu langsung kita blok aja data yang ingin dirata-ratakan. Tutup kurung, enter. Jadi rata-rata penjualan selama 4 hari itu adalah 769,71. Ini untuk average, jadi simpel aja. Selanjutnya kita lanjut ke sheet berikutnya yaitu count. Nah, kalau count ini fungsinya itu adalah untuk menghitung banyaknya data. Oke, sekali lagi untuk menghitung banyaknya data. Jadi
bukan menjumlah ya. Ini yang kadang-kadang orang masih suka bingung di sini. Jadi beda ya. Menghitung dengan menjumlah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau menjumlah itu kan tadi menggunakan sum. Nah, kalau menghitung banyaknya data itu yang menggunakan count. Menghitung banyaknya data itu yang dimaksud adalah kita mau hitung misalnya di sini kan ada daftar nama sales ya. Kita mau hitung jumlah sales yang ada di tabel ini ada berapa sih gitu. Banyaknya sales yang ada di tabel itu ada berapa orang gitu misalnya. Jadi kita gunakan count sama dengan count buka kurung. Misalnya kita mau cari tahu nama salesnya itu berdasarkan data penjualannya aja gitu. Kita mau cari tahu banyaknya sales itu berdasarkan data penjualan. Maka kita gunakan count, terus kita blok kolom penjualannya, tutup kurung, enter. Nah, di sini keluar 5. Benar ya? Di sini banyaknya sales itu ada 5 orang. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari tahu banyaknya sales itu berdasarkan daftar nama salesnya? Ya bisa juga, tapi tidak menggunakan rumus count, melainkan count A ya, sama dengan count A. Kita tambahin at di belakangnya, baru kita blok kolom nama salesnya, tutup kurung, enter. Maka keluar jumlahnya sama juga 5 ya. Kalau kita gunakan count saja misalkan di sini, si Excel itu tidak akan membaca gitu, karena count ini hanya bisa dia membacanya itu yang datanya itu bersifat angka gitu loh. Tapi kalau yang kalimat atau huruf seperti ini dia tidak akan membaca. Jadi harus menggunakan count A. Oke. Selanjutnya yaitu count if. Sama prinsipnya dengan yang sum if tadi, yaitu kalau count if untuk menghitung banyaknya data tapi dengan satu kriteria tertentu. Nah, di sini misalkan kita mau menghitung banyaknya penjualan yang di atas $15.000 gitu. Kriterianya itu yang mau kita cari ya. Yang di atas $15.000. Maka sama dengan count if kurung, lalu range-nya kita blok. Ini ada data penjualannya, kolom penjualannya, koma, kriterianya yaitu di atas $15.000. Maka kita ketikkan tanda petik 2 lebih besar dari $15.000, tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Maka langsung keluar di sini ada 4 penjualan yang di atas $15.000. Benar ya? 16.000, 17.000, 19.000, 20.000, ada 4. Kalau yang 15.000 tidak dihitung karena kan kita memintanya yang lebih besar. Tapi kalau misalkan kita mintanya lebih besar sama dengan gitu, 15.000, maka yang 15.000 ini akan dihitung juga gitu. Jadi ada 5. Tapi kita yang tadi mintanya hanya yang lebih besar dari 15.000, maka yang 15.000 pasnya itu nggak dihitung. Oke. Selanjutnya yaitu count ifs. Sama juga kalau count if tadi kan untuk menghitung banyaknya data dengan satu kriteria. Nah, kalau count ifs itu untuk menghitung banyaknya data lebih dari satu kriteria. Nah, di sini kita misalnya contoh mau menghitung banyaknya penjualan dari si John yang di atas $15.000 gitu misalnya. Jadi itu udah ada 2 kriteria ya. Kriteria pertamanya yaitu menghitung banyaknya penjualan si John, sales yang bernama John aja. Lalu kriteria keduanya yaitu yang penjualannya di atas $15.000. Oke, sama dengan count ifs buka kurung. Kriteria yang satunya yaitu si John ya. Si John itu kriteria 1 dan dia itu ada di kolom mana? Dan dia ada di kolom nama sales. Maka kita blok kolom nama sales ini sebagai kriteria range 1, koma, kriteria satunya yaitu si John, kita klik, koma lagi, kriteria range 2-nya yaitu penjualannya kan kita mau cari yang di atas $15.000, maka kita blok tabel penjualannya, lalu koma, kriteria 2-nya yaitu penjualannya itu di atas $15.000 gitu ya, maka kita ketikkan di sini lebih besar dari $15.000, tanda petik 2, tutup kurung, enter. Maka langsung keluar di sini. Ada 2 gitu ya. Penjualan si John, si sales yang bernama John, dan penjualannya di atas $15.000 itu ada 2. Ini ya, 1, 2. Yang ini nggak dihitung karena 15.000 pas gitu ya. Oke? Ini adalah rumus ketiga. Dan rumus keempat selanjutnya yaitu kita masuk ke rumus if. Nah, ini di sini kita udah punya sebuah data ya. Jadi di sini kita mau cari sales yang mendapatkan bonus dan yang tidak mendapatkan bonus, dan kalau misalkan yang dapat bonus itu bonusnya berapa gitu. Kita akan gunakan rumus if. Oke? Jadi langsung aja. Jadi di sini kita mau cari yang sales yang mendapatkan bonus itu penjualannya di atas $3.000 gitu. Jadi dia akan mendapatkan bonus jika penjualannya di atas $3.000.
Oke, sama dengan if buka kurung, lalu kita klik ini kolom penjualannya atau sel penjualannya ya, koma, jika dia di sini diminta value if true. Nah, jika dia benar gitu ya. Oh sorry, ini kan kita mau bilang di atas $3.000 ya. Jadi kita jangan lupa ketik lebih besar dari 3.000, itu koma. Jika dia benar, maka apa? Maka dia akan mendapatkan bonus. Apalagi jika dia tidak sesuai atau value if false, maka dia tidak dapat bonus atau kita bilang no bonus gitu ya. Kurung enter. Nah, keluarnya di sini si John dia tidak dapat bonus karena penjualannya $1.092, artinya di bawah $3.000. Nah, yang ke bawah tinggal kita klik aja di sini 2 kali. Nah, langsung kelihatan nih. Di sini Paul dapat bonus karena penjualannya di atas 3.000, Ringo tidak dapat bonus karena di bawah 3.000 dan seterusnya. Oke? Itu tadi kita udah tentuin tuh siapa yang dapat bonus dan siapa yang tidak. Sekarang kita mau tentuin jumlah bonusnya untuk yang dapat bonus. Oke, kita masukkan sama dengan if buka kurung. Terus kita klik lagi sel penjualannya lebih besar dari 3.000, maka kita klik lagi sel penjualannya, dia akan mendapatkan bonus 10% dari penjualan gitu ya. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan 0 gitu ya. Turun enter. Nah, itu keluar nih. Yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali. Jadi di sini yang tidak dapat bonus, maka otomatis jumlah bonusnya di sini 0. Sementara yang dapat bonus yaitu dapat 10% dari penjualannya ini, gitu ya. Tadi kita udah masukkan di sini rumusnya dikali 10%. 10% dikali dengan penjualannya, oke? Ini adalah rumus if. Kita sudah bahas 4 rumus, selanjutnya kita masuk rumus ke-5, yaitu max. Nah, kalau max ini fungsinya untuk mencari nilai tertinggi atau angka tertinggi dari sebuah data. Di sini kita udah punya data nama-nama siswa gitu ya dengan masing-masing nilai rata-ratanya. Kita mau cari nih nilai rata-rata paling tinggi itu berapa sih gitu. Kita bisa gunakan rumus max ini sama dengan max buka kurung. Kita blok langsung tabelnya yang berisi nilai rata-rata, terus kita klik enter. Maka di sini nilai tertingginya adalah 94, punyanya si Sony Ericsson. Benar ya, 94 udah paling tinggi. Oke, selanjutnya rumus ke berapa? Ke-6 ya, yaitu min. Kalau tadi max itu mencari nilai tertinggi, kalau min ini mencari nilai yang paling rendah. Maka kita masukkan sama dengan min, buka kurung. Kita blok lagi tabel nilainya, tutup kurung, enter. Maka nilai terendahnya di sini adalah 79 ya, benar ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus ke-7, yaitu left. Nah, kalau left ini fungsinya untuk mengambil sebuah data gitu ya, atau mengekstrak sebuah data dari yang paling kiri gitu. Di sini kita udah punya kode barang. Di sini kode barangnya ada angka, terus ada strip, terus ada huruf gitu ya. Jadi kita misalkan mau ambil kode angkanya aja gitu dari sebelah kiri, maka kita bisa gunakan rumus left sama dengan left buka kurung, kita klik teksnya, sel teksnya kita klik, lalu koma 6 charge, artinya kita mau ambil berapa angka dari kiri. Jadi kita di sini kan mau ambil angkanya doang kan, kita hitung dulu nih ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kita mau ngambil 8 angka. Kita ketikkan angka 8, tutup kurung enter. Nah, langsung keluar dia. Jadinya angkanya doang yang keluar ya, si tanda hubung strip sama hurufnya itu nggak keluar lagi gitu. Yang ke bawah tinggal kita klik aja 2 kali di sini. Udah jadi. Oke. Ini adalah rumus left. Selanjutnya kita masuk ke rumus mid. Nah, kalau tadi left itu fungsinya untuk mengambil atau mengekstrak dari sisi kiri, nah kalau mid ini untuk mengekstrak sebuah data dari tengahnya aja gitu, mau ngambil data yang ada di tengahnya aja. Nah, di sini kita mau ngambil, di sini udah ada ini ya, udah ada data nomor antrian dan kita mau ngambil hurufnya aja gitu. Nomor antrian yang berbentuk huruf aja gitu. Maka kita bisa gunakan rumus mid sama dengan mid buka kurung, kita klik teksnya dulu. Koma, nah di sini agak sedikit berbeda. Kalau mid dia di sini diminta dulu start 6, artinya kita mau ngambil dari angka keberapa gitu yang mau diambil dari tengah gitu. Jadi kita bisa hitung dulu huruf E itu ada di urutan keberapa. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita ambil dari yang keempat gitu ya, urutan keempat, baru koma lagi 6 charge, yaitu kita mau ambil berapa angka. Nah, di sini kita kan yang huruf itu ada 3 ya. Ada 3.
berarti kita ketikkan 3 di sini, tutup kurung, enter. Nah, langsung keluar ya. Jadi hurufnya aja gitu, EAD. Yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini, atau kita bisa tarik seperti ini juga. Nah, langsung keluar di sini EFG, EZO, FSD, dan FZI. Jadi angkanya udah nggak keikut lagi gitu ya. Oke, ini adalah rumus Smith. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus keberapa nih? Ke-9, yaitu right. Oke, jadi kalau rumus right ini fungsinya untuk mengekstrak sebuah teks gitu dari sisi yang paling kanan gitu. Nah, di sini kita udah punya data alamat rumah gitu ya. Di sini ada nama jalannya dan ada kode posnya juga, dan di sini kita mengekstrak, mau ngambil kode posnya aja gitu. Kode posnya kan ada di kanan nih. Nah, maka kita mau ekstrak ya caranya dengan menggunakan rumus right, sama dengan right buka kurung, kita klik teksnya, lalu koma. Nah, di sini ada 6 charge, artinya sama, kita mau ngambil berapa angka dari kanan gitu. Nah, di sini kan kode posnya ada 5 angka, maka kita ketikkan 5 di sini, tutup kurung, enter. Nah, langsung keluar ya. Jadi yang keluar itu kode posnya aja, yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini. Oke. Udah jadi. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus concatenate. Nah, kalau rumus concatenate ini tuh fungsinya untuk menggabungkan beberapa kata seperti ini ya, jadi satu kalimat gitu di sini. Di sini kita mau gabungin, di sini ada nama sales, email, departemen, dan kode telepon. Kita mau gabungin jadi satu kalimat gitu ya. Tapi di sini kita mau gabungnya itu bukan ke samping, guys, tapi kita mau gabunginnya itu jadi biar mereka tuh berurut ke bawah gitu. Maka kita bisa masukkan rumusnya sama dengan concatenate. Buka kurung, lalu kita klik teks yang pertama ini, koma, kita ketikkan tanda petik 2, spasi tanda petik 2, supaya nanti dia ada spasinya ya pas digabungin, koma lagi, baru kita ketik juga char, terus buka kurung, ketik angka 10. Ini gunanya adalah untuk supaya nanti dia bisa bersusun ke bawah gitu kan, karena kita pengennya dia tuh digabunginnya ke bawah gitu kan, kayak format urat teks gitu istilahnya. Jadi kita harus ketikkan char tanda kurung 10, baru kita ketik koma lagi, baru kita klik sel yang kedua atau teks kedua, sama lagi koma, terus tanda petik 2, spasi tanda petik 2, koma, tulis lagi charnya, buka kurung 10, tutup kurung, koma, baru kita klik sel yang ketiga, yaitu atau teks ketiganya, koma, sama lagi tanda petik 2, spasi tanda petik 2, koma, lalu kita ketik lagi charnya, 10, tutup kurung, dan terakhir koma, kita ketik lagi, kita blok lagi, atau kita klik lagi sel keempat atau teks keempat, yaitu kode telepon. Nah, karena ini udah terakhir gitu ya, udah teks terakhir, maka kita nggak perlu lagi ketik spasi ataupun ketik char 10, langsung aja tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung jadi ya. Oh, ini kita harus giniin dulu nih. Nah, biar kelihatan gitu ya. Nah, dia langsung menyusun ke bawah seperti ini kan. Nah, ini yang ke bawah tinggal kita klik aja 2 kali di sini. Nah, langsung keluar. Jadi di sini nama salesnya di paling atas, baru ada emailnya, baru ada departemennya, dan kode teleponnya di paling bawah. Jadi dia bersusun seperti ini, bersusun ke bawah gitu. Jadi dia kita satukan tapi bersusunnya ke bawah. Kalau misalkan di sini kita mau hilangin charnya gitu, apa sih efeknya kalau dihilangin charnya? Coba ya, kita coba. Kita delete semua di sini charnya. Kita delete. Enter. Nah, dia akan menyusun ke samping seperti ini, teman-teman. Ya, jadi bisa dilihat ya perbedaannya dengan menggunakan char dan tidak menggunakan char gitu. Kita balikin lagi, oke. Dan sekarang kita masuk ke rumus keberapa ini ya? Udah rumus keberapa ini kita? Ke-11 mungkin ya, atau ke-10. Lupa ya. Langsung aja kita masuk ke rumus trim. Nah, rumus trim ini itu fungsinya untuk merapikan spasi ya pada sebuah teks yang kayak gini. Di sini kita udah punya contohnya tuh, acak-acakan ya spasinya. Di sini ada yang bolong di depan, terus yang ini bolongnya di tengah, yang ini normal sih gitu ya, tapi ada bolong sedikit di belakang. Nah, yang ini bolong di depan, tengah, dan belakang gitu. Kalau kita mau rapikan, langsung aja kita masukkan sama dengan trim, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Nah, langsung jadi bagus dia, spasinya jadi rapi gitu. Yang ke bawah tarik aja atau klik 2 kali bisa. Nah, di sini jadi rapi semua spasinya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus
len. Nah, kalau len ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter gitu pada sebuah teks atau sebuah sel gitu ya. Dan di sini kita udah punya data, yaitu teksnya nama-nama orang misalkan. Kita mau hitung jumlah karakternya berapa, sama dengan len, buka kurung, terus kita klik teksnya, tutup kurung, enter. 14, dan yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini. Dan for your information ya guys, bahwa jumlah karakter itu spasinya juga dihitung gitu. Jadi misalkan di sini kita hilangin gitu ya, nggak pakai spasi, maka dia jumlah karakternya pasti akan berkurang. Nah, menekan jadi 13. Jadi dalam Excel tuh seperti itu ya, jumlah karakter itu menghitung spasi juga, dan tanda hubung juga dihitung. Misalkan kita tambah di sini strip 1, nah maka dia akan jadi 14 lagi, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu lower. Nah, kalau lower ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah teks itu jadi huruf kecil semua. Ya, di sini kita udah punya contoh Excel Rocks dengan berbagai ragam gitu ya. Ada yang huruf besarnya di awal kalimat saja, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua, dan ada yang campur aduk gitu ya. Kita mau bikin semuanya ini, keempat-empatnya ini jadi huruf kecil semua di sini. Oke, kita masukkan sama dengan lower, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Nah, langsung jadi huruf kecil semua ya. Yang ke bawah klik 2 kali di sini. Nah, langsung berubah jadi huruf kecil semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus upper. Kalau tadi lower itu untuk merubah jadi huruf kecil semua, nah upper ini sebaliknya, mengubah jadi huruf besar semua. Oke, langsung aja kita coba. Sama dengan upper, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat ya, Excel Rocks langsung jadi huruf kapital semua. Yang ke bawah tinggal kita tarik aja udah. Ya, jadi huruf besar semua ya guys. Oke. Next, kita masuk ke proper. Oke, nah kalau proper ini fungsinya untuk membuat sebuah teks itu menjadi huruf kapital di awal kalimatnya saja gitu. Jadi di sini kita udah punya contoh nama-nama orang ya. Di sini huruf kapital semua, kita mau bikin dia tuh huruf kapitalnya di awal kalimat aja gitu. Maka kita masukkan sama dengan proper, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, enter. Nah, langsung keluar tuh ya. Si Alvensius Andi yang tadinya huruf besar semua, jadinya di sini huruf besarnya cuma di A. Alvensius dan di A yang Andi gitu ya, di awal kalimat. Dan yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali, sama juga. Selena Giona yang besar hanya C dan G-nya saja, sementara Vio Riley juga yang besar hanya V dan R-nya saja. Oke, kita udah pelajari 15 rumus, sekarang kita masuk ke 2 rumus terakhir yang sangat-sangat menarik dan yang sangat-sangat paling banyak ditanyain sama kebanyakan orang yang menggunakan Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Pertama kita akan masuk dulu ke VLOOKUP. Oke. Jadi kalau VLOOKUP ini fungsinya untuk menampilkan sebuah data dari tabel yang berbentuk vertikal seperti ini ya guys. Jadi dia itu datanya itu ke bawah, vertikal ke bawah. Jadi nanti kita akan tampilkan di sini. Misalkan di sini kita kan mau menampilkan harga dan biaya dari masing-masing barang yang ada di sini berdasarkan tabel referensi yang ada di sini. Oke. Jadi langsung aja kita masukkan rumusnya. Pertama kita mau cari yang harga dulu nih, harga dari setiap barangnya. Maka kita masukkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini diminta lookup value, yaitu kita mau mencari menampilkan datanya itu berdasarkan apa gitu. Di sini kan adanya nama barang, jadi kita berdasarkan nama barang, maka kita klik di sini sel nama barangnya, koma, lalu diminta tabel arraynya, yaitu tabel referensi yang di sini, kita blok datanya sampai bawah, lalu jangan lupa diklik F4 agar nanti ketika di copy rumusnya nggak bergeser. Lalu kita klik koma lagi. Nah, di sini diminta kolom index number, yaitu harga ini ada di kolom keberapa gitu. Nah, di sini ada di kolom kedua ya si harga itu. Maka kita ketik 2, lalu koma lagi, dan jangan lupa diketik di sini false agar exact match dia. Tutup kurung, enter. Nah, langsung keluar di sini ya $150 untuk harga TV dan sesuai dengan tabel referensi. Yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini dan langsung keluar semua dia. Di sini bisa disesuaikan ya, sama dengan yang ada di tabel referensi, laptop 185, tablet 245 dan seterusnya. Selanjutnya kita mau cari yang biaya. Sama kita masukkan rumusnya VLOOKUP,
buka kurung, lupa value-nya yaitu berdasarkan nama barang, kita klik sel nama barangnya, lalu tabel arahnya kita blok di sini. Jangan lupa klik F4 lagi, koma, lalu kalau biaya ini ada di kolom keberapa gitu. Kalau tadi kan harga ada di kolom kedua nih. Nah, kalau si biaya ini ada di kolom ketiga, maka kita ketik 3, koma lagi, jangan lupa diketik juga false. Kurung, enter. Nah, langsung keluar nih. Yang ke bawah tinggal kita klik dulu kali di sini. Ya, TV biayanya itu 85 sesuai, laptop biayanya 95 sesuai, dan seterusnya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke rumus terakhir, yaitu HLOOKUP. Oke, kalau tadi VLOOKUP itu untuk menampilkan sebuah data dari tabel yang berbentuk vertikal atau ke bawah, kalau HLOOKUP ini menampilkan data tapi dari tabel yang horizontal atau ke samping seperti ini. Jadi dia headernya ada di samping gitu ya, datanya ada di samping kanannya. Oke, jadi langsung aja kita masukkan sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value ini yaitu berdasarkan nama barang, koma, tabel arahnya kita blok, jangan lupa klik F4, koma lagi. Nah, kalau tadi VLOOKUP itu yang diminta berdasarkan kolom index number, nah kalau HLOOKUP ini berdasarkan baris ya, atau row index number. Jadi si harga ini ada di baris keberapa? Nah, di sini si harga ada di baris kedua ya, karena nama barang baris pertama, harga baris kedua, dan biaya baris ketiga. Maka si harga ada di baris kedua, jadi kita ketik 2, dan jangan lupa ketik false juga ya. Kurung, nah enter. Udah langsung keluar, yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini. Ya. Selanjutnya yang biaya sama. Kita masukkan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya berdasarkan nama barang, koma, tabel arahnya kita blok lagi. Jangan lupa klik F4 agar rumusnya tidak bergeser. Lalu kalau si biaya ini ada di baris keberapa? Nah, si biaya ada di baris ketiga. Jadi kita ketik 3 di sini, koma lagi, jangan lupa ketik false. Ketik kurung, enter. Dan yang ke bawah tinggal kita klik 2 kali di sini. Oke, jadi udah keluar ya, bisa dicek sendiri di sini guys, semuanya itu pasti sesuai. Di sini laptop harganya 185, biayanya 95, dan si tablet harganya 245, biayanya 90, dan seterusnya. Oke, jadi itulah yang kita pelajari hari ini, 17 rumus Excel yang paling sering digunakan, atau 17 rumus Excel yang paling penting. Luar biasa ya pelajaran kita hari ini, cukup panjang, 20 menit lebih ada kali ya, saya juga nggak tahu ya. Kayaknya sih ada, jadi ya semoga bermanfaat ya teman-teman, dan juga jangan lupa kalian untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan juga jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching.